Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Alif Laksamana Putra Bahtiar dengan NIM 2023-31017. Di sini saya akan mempresentasikan tentang arsitektur CNN dan RNN serta contoh implementasinya. Nah, di sini ada perbedaan CNN dan RNN. Nah, Convolutional Neural Network adalah salah satu model yang terpopuler dalam deep learning. Nah, convolutional neural network ini adalah AI yang digunakan di berbagai aplikasi dan domain serta sangat lazim digunakan dalam proyek pemrosesan gambar dan video. Hal tersebut dikarenakan model komputasi CNN ini menggunakan variasi perseptron multilayer yang saling berhubungan dan lapisan konvolusional akan merekam wilayah gambar yang telah diinput dan mengirimkannya untuk pemrosesan nonlinear. Penggunaan CNN ini memberikan beberapa keuntungan, yang itu diantaranya memiliki akurasi yang sangat tinggi dalam masalah pengenalan gambar. Selain itu, CNN juga mempelajari filter secara otomatis tanpa menyebutkannya secara eksplisit, di mana filter tersebut dapat membantu mengekstraksi fitur yang tepat dan relevan dari data yang telah diinput. Nah, selanjutnya itu RNN, yaitu Recurrent Neural Network, adalah salah satu algoritma deep learning yang menerapkan pendekatan berurutan atau sekuensial. Nah, RNN ini prinsipnya mirip seperti neural network biasa, tapi dengan tambahan memory state pada neuronnya. Nah, RNN ini mampu menyimpan memori atau ingatan feedback loop yang memungkinkan untuk mengenali pola data dengan baik. Kemudian menggunakan untuk Kemudian menggunakannya untuk membuat prediksi yang lebih akurat. Yang pertama itu cara kerja algoritma RNN. Pada gambar ini adalah arsitektur pola cara kerja algoritma RNN. Nah, pada algoritma RNN ini bekerja menganut prinsip perulangan dengan cara menyimpan output dari layer tertentu dan mengumpankannya kembali sebagai input untuk memprediksi output layer. Pada neural network biasa, itu input dan outputnya independen satu sama lain, namun dalam kasus tertentu, seperti hendak memprediksi kata berikutnya dari sebuah kalimat, maka diperlukan kata-kata sebelumnya. Jadi, pada kasus algoritma RNN ini, dia akan menyimpan informasi berupa kata-kata sebelumnya. Dan RNN ini muncul untuk memecahkan masalah ini dengan bantuan hidden layer, fitur utama yang terpenting pada RNN. Nah, itu hidden state yang mengingat beberapa informasi mengenai urutan dari data. Nah, dalam RNN juga informasi berputar melalui looping, yang dimana dikeluarkan ditentukan oleh masukan saat ini dan masukannya diterima sebelumnya. Lapisan masukan X pada contoh ini yang memproses masukan awal dan meneruskannya ke lapisan tengah, yang pada di situ lapisan tengahnya itu hidden state ya. Terus lapisan tengah ini terdiri dari beberapa lapisan tersembunyi. Nah, itu adalah hidden state dan masing-masing dengan fungsi aktivasi, bobot dan biasnya sendiri. Parameter ini distandarkan di seluruh lapisan tersembunyi. Jadi, akan membuat beberapa lapisan tersembunyi dan lapisan tersebut akan membuat satu lapisan dan mengulanginya. Makanya itu tadi fitur looping tersebut digunakan. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan pada RNN ini nih. Kelebihannya itu algoritma RNN ini dimodelkan untuk menyimpan informasi secara berurutan yang sangat membantu pada tugas prediksi. Jadi, terus selanjutnya itu memproses input dengan panjang berapapun. Bahkan jika ukuran input lebih besar, ukuran model RNN tidak bertambah. Nah, RNN juga dapat menggunakan memori internal untuk memproses rangkaian input yang berubah-ubah, tidak terjadi pada jaringan syaraf tiruan berstruktur feed-forward. Nah, kekurangan RNN ini karena sifatnya yang berulang atau looping, maka proses komputasinya itu sangat lambat. Selanjutnya, tidak dapat memproses urutan yang sangat panjang jika menggunakan TAN atau ReLU sebagai fungsi aktivasi. Selanjutnya, itu melatih model RNN adalah tugas yang sulit karena untuk melatih RNN ini kita harus melakukan tes atau percobaan yang sangat dalam.
Terus ini implementasi RNN, yaitu biasanya memberikan caption pada gambar. Jadi RNN ini digunakan untuk memberikan caption atau keterangan pada sebuah gambar. Atau seperti penggunaan pada AI yang ditanya gambar apa. Jadi RNN ini akan mengenal pola atau gambar objek yang akan diberikan dan akan memberi keterangan. Seperti pada gambar ini, jika ini diminta pada RNN ini, dia akan mengeluarkan seperti mungkin keterangan pria yang memakai jas dan menggunakan pulpen. Terus di sini lagi memprediksi harga berdasarkan data. Nah, ini gunanya juga untuk memprediksi harga berdasarkan data tertentu di masa lampau. Jadi RNN ini juga biasa digunakan pada source eh, website-website yang telah menentukan data-data tertentu. Jadi untuk mempermudah perkiraan harga saham pada saat tertentu berdasarkan seperti terjangnya. Selanjutnya itu mesin penerjemah. Nah, RNN juga ini dapat digunakan dalam mesin penerjemah yang mampu menghasilkan terjemahan kalimat atau paragraf dari sumber bahasa tertentu, misalnya pada kinerja Google Translate. Jadi kayak contohnya itu kita memasukkan sebuah kata kalimat yang ingin diterjemahkan ke bahasa Inggris. Jadi dia akan membaca pola kalimat itu dan akan memakai kalimat yang cocok. Selanjutnya itu kita masuk ke CNN. Jadi cara kerja algoritma CNN ini yaitu CNN ini memiliki neuron. Jadi di sini ada gambarnya gitu cara kerjanya itu dari objek terus akan masuk ke convolutional atau relu terus akan diantar lagi ke di pooling lagi terus convolutional lagi. Ini adalah hidden layer di mana ini bagian yang tidak terlihat terus akan diklasifikasikan. Nah, untuk CNN ini memiliki neuron yang didesain untuk bekerja layaknya lobus frontal, khususnya area visual cortex pada otak manusia dan hewan. Nah, pada visual cortex itu adalah area yang sangat bertanggung jawab untuk memproses informasi dalam bentuk visual. Hal ini membuat CNN juga sangat efektif digunakan dalam pemrosesan gambar yang dibanding dari algoritma neural network sejenisnya. Kata convolution ini adalah sebuah operasi matematika pada dua buah fungsi yang kemudian menghasilkan fungsi ketiga. Fungsi ini menggabungkan dua himpunan informasi dan menunjukkan bagaimana bentuk satu fungsi dimodifikasi oleh fungsi lainnya. Nah, ini selanjutnya itu cara kerja yang paling cara kerja CNN dasar seperti memecahkan teka-teki pertama. Ia mengidentifikasi bagian-bagian secara individual, lalu menyusunnya untuk mendapatkan gambaran lengkap. Nah, ini gambaran lengkap pada classification. Nah, algoritma ini membantu untuk menyederhanakan proses pengembalian dan pembelajaran dari data visual secara efisien. Di antara semua operasi CNN, konvolusi adalah operasi yang paling inti dalam arsitektur CNN dasar yang memungkinkan model untuk mengekstraksi fitur-fitur yang bermakna dari data masukan. Operasi ini menerapkan filter kemasukan, mendeteksi pola-pola seperti tepi, tekstur, dan bentuk dalam suatu gambar. Nah, ini adalah arsitektur konvensional neural network. Jadi, yang pertama itu ekstraksi fitur melalui lapisan konvolusional. Ini konvolusional layer. Nah, lapisan konvolusional ini memindai data, terus memasukkannya menggunakan filter, yaitu kernel, untuk mendeteksi pola seperti tepinya, teksturnya, atau bentuknya. Selanjutnya itu lapisan penggabungan. Lapisan penggabungan ini mempertahankan fitur-fitur utama sekaligus untuk mengurangi kompleksitas komputasi dan membantu mengurangi banyak dimensi. Selanjutnya, lalu lapisan aktivasi ini menerapkan fungsi non-linear seperti relu dan untuk memperkenalkan non-linearitas. Hal ini memungkinkan jaringan mempelajari pola yang sangat kompleks. Lalu lapisan yang merata dan terhubung yaitu
Fully connected layer. Setelah fitur diekstraksi, data diubah menjadi vektor dan dilewatkan melalui lapisan yang terhubung sepenuhnya untuk klasifikasi. Lalu output layer, yaitu lapisan keluaran, akan menyediakan prediksi akhir menggunakan fungsi softmax untuk tugas klasifikasi. Selanjutnya itu implementasi convolutional neural network. Yang pertama itu dia digunakan pada klasifikasi gambar, yaitu untuk mengenali objek dalam gambar, misalnya seperti angka tulisan tangan ataupun jenis pakaian, serta objek-objek yang lainnya. Selanjutnya itu pada pengenalan wajah, jadi CNN ini dapat mendeteksi dan mengenali wajah seseorang. Jadi pada seperti smartphone, contohnya dia akan menggunakan face pengenalan wajah untuk sebagai password. Selanjutnya itu deteksi objek. Jadi CNN ini dapat menemukan objek yang dalam gambar dan memberikan kotak bounding box seperti pada model YOLO atau SSD. Nah, ini untuk kelebihan dan kekurangan CNN ini, yaitu kelebihannya pertama efisiensi untuk data gambar CNN sangat baik mengenali pola spasial dalam gambar. Misalnya itu seperti bentuknya, pipinya, atau teksturnya, seperti pada penjelasan tugas pengolahan citra digital. Selanjutnya itu parameter lebih sedikit dibanding fully connected network. CNN lebih hemat parameter. Nah, parameter lebih sedikit dibanding fully connected network. CNN lebih hemat parameter karena penggunaan shared wake dan filter. Cocok untuk transfer learning CNN pre-train seperti PGG, ResNet. Bisa digunakan ulang untuk berbagai tugas gambar. Nah, untuk kekurangannya itu tidak cocok untuk data sekuensial. CNN ini kurang baik untuk data berurutan seperti teks atau suara. Selanjutnya itu butuh banyak data yang harus dilatih. Jadi butuh banyak data set besar agar bisa generalisasi dengan baik. Serta biaya komputasi yang sangat tinggi dan proses training yang memerlukan GPU high-end dan waktu yang cukup lama. Terutama untuk arsitektur yang lebih besar. Nah, ini penjelasan CNN. Pada gambar di bawah ini menunjukkan cara kerja operasi convolution yang dimana filter menunjukkan dengan blok warna hijau bergerak di atas input yang sudah ditandai menjadi kotak-kotak dan hasil operasi convolutional masuk ke peta fitur kotak merah. Nah, untuk lebih mudah penjelasan visualisasi di atas sebenarnya berbentuk dua dimensi. Tetapi sebenarnya terjadi adalah CNN berjalan dalam tiga dimensi seperti pada ini pada gambar ini. Nah, pada setiap gambar direpresentasikan sebagai matriks 3D dengan dimensi width, height, dan depth. Depth adalah kedalaman dimensi karena adanya warna yang digunakan dalam gambar, yaitu RPG. Nah, RGB, RGB itu red, green, blue. Nah, beberapa operasi convolution pada data input akan dilakukan menggunakan filter yang berbeda-beda. Jadi seperti pada suatu gambar, ketika kita ingin melakukan proses konvolusi, kita harus memfilter gambar tersebut menjadi red dulu, lalu green, lalu blue. Nah, hasilnya akan disimpan dalam peta fitur yang berbeda, namun pada akhirnya semua peta fitur itu akan diambil dan digabungkan sebagai hasil dari convolutional network. Selanjutnya, setelah convolution layer biasanya lapisan penyatuan yaitu pooling di antara layer CNN. Fungsi pooling ini itu untuk mengurangi dimensi secara terus-menerus serta mengurangi jumlah parameter dan komputasi dalam jaringan. Hal ini digunakan untuk mempersingkat waktu training serta mengontrol terjadinya overfitting. Itu saja yang bisa saya dapat jelaskan. Jika ada kesalahan atau kekurangan kata, mohon maaf sebelumnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.